Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Marilah para saudara setanah air dan di luar sana. Kami akan menjelaskan bahwa kita hidup bagaimana rahasia supaya betah uripe utawa merasakan tentram hidupnya. Jadi memang yang namanya hidup tentram atau merasa betah itu sebenarnya bukan karena harta benda maupun suatu harta yang melimpah, bukan. Sebab harta benda itu termasuk amal. Itu bisa juga memberi bahagia, bisa memberi betah uripe, tapi bisa membuat kesusahan dan tidak bahagia karena harta benda. Jadi amal itu memang kebanyakan itu hanya tafsir. Bisa iya baik, bisa tidak. Itu amal. Jadi satu-satunya rahasia hidup itu para saudara kita pahami, itu hanya amal ilmu. Sebab amal ilmu itu memang menjadikan hidup bahagia, tidak kena kesusahan, merasa tenang hidupnya karena amal dan ilmu dijalankan. Tapi jangan hanya beramal, harus disertai berilmu. Itu nanti betah hidupnya. Nah, karena saya sudah meneliti bahwa amal itu contohnya ngamal ibadah, ya itu bisa membawa kebaikan, membawa kebahagiaan, tapi bisa juga membawa kesesatan atau kesusahan yang namanya amal. Amal harta benda sama saja, bisa membawa kebaikan, kebahagiaan, tapi juga bisa membawa kesusahan, kecelakaan. Jadi harta benda itu ya tidak pasti betah kalau masalah harta benda. Tapi kalau amal ilmu nggak mungkin menerima kesusahan, menerima yang kecelakaan atau menerima tidak merasa betah uripnya, enggak mungkin. Kalau dijalankan benar-benar ngamal ilmu, jadi kebaikan, jadi betah kita hidup. Saya contoh saja, ini saya cerita masalah dulu saya diberi ilmu dari simbah. Saya buktikan bertahun-tahun sampai sekarang. Saya sudah membuktikan. Dulu simbah cerita, Putu, kalau kamu besok bisa menangi zaman akhir zaman, bukan zaman akhir, sekitar tahun 2000 ke sana, gue arep anak
Zaman ya kowe kena dari zaman kala bendu. Akeh wong padha kenang benduning pangeran, masalah orang ngerti membedakan ilmu dan ilmu. Lah, saya tanya Mbah, maksudnya kenang bentuke sebabnya apa? Yang kanggo bukti di zaman kala bentuk utawa zaman akhir zaman, kowe besok arep ana bukti yo kowe perang lelembut. Lah, lelembut itu dari mana asal usulnya? Sampai saya tanya pada Mbah, kowe perang lelembut itu asalnya dari mana? Apa itu dari bangsa Allah, yaitu dari antek-anteknya atau dari jin-jin lelembut-lembut lain? Mbah cetak. Jadi masalah lelembut itu tidak tahu dari mana asal usulnya, tapi menyerang marang umatnya, tidak memberi waktu kapan serangannya dan seperti apa wujudnya, nggak bisa dilihat. Namanya perang lelembut. Nah, saya pikir dari zaman ke zaman sampai sekarang sudah terbukti. Penelitian saya soalnya itu Mbahku cerita, yang diserang itu bukan orang yang sakit. Yang diserang itu orang yang sehat, kuat, beriman, tidak sakit. Kena serangan esok, sore mangkat. Diserang sore, esok mangkat. Artinya sudah tidak ada yang bisa menolong serangan itu. Pasti luput. Ujare Simbah, wong-wong sing keserang sampai luput itu wong sing tidak berilmu, artinya hanya beramal. Padahal ilmu itu saya sudah jelaskan pada video yang sudah saya terangkan. Ilmu itu adalah sifat gaib. Jadi bukan buatan manusia, tapi asli dari Allah. Yaitu sifat maujud nur ilahi. Sing di badan saya bisa maujud. Nah, saya teliti apakah sekarang sudah terbukti kasunyatan. Ya, maaf saja. Nyatanya sekarang banyak orang sehat, kuat, beriman diserang. Apa? Yaitu banyak orang meninggal tanpa sakit. Dalam penelitian orang-orang yang lebih lebih pandai atau para ilmuwan dokter, katanya serangan jantung. Ada yang mengatakan angin duduk. Apakah itu bukan yang dikatakan oleh Simbah? Sebab tidak tahu wujudnya penyakit serangannya itu. Datangnya kapan, dari mana asal usulnya, datang dari belakang atau dari depan atau dari utara, tidak ada. Saya kira sudah waktunya di akhir zaman sekarang, yaitu perang lelembut. Yaitu zaman kala bendu. Wong sing orang ngati-ati eling lan waspada, sing kena itu ujare Simbah. Jadi saya mohonlah, saya cerita begini, saya sudah membuktikan bertahun-tahun
membuktikan bahwa kita ada sifat gaib, nur, wujud. Dan soal ini bisa dilihat sewaktu-waktu, tidak tunggu hari, tunggu apa. Paling mudah, ibaratnya kita ingin lihat gaib, itu berapa satu hari dilihat sampai 1000 kali bisa, 100 kali bisa, terserah kebutuhan saya. Saya sudah membuktikan tidak sulit kalau ingin melihat gaib. Jadi marilah saya memberi penjelasan video-video yang sudah kita utarakan, itu memang saya sudah membuktikan dari keturunan nenek moyang kita sampai simbah, yaitu bisa membuktikan bahwa kita punya gaib, sifat nur ilahi yang mawujud, bisa kanggo hidayah. Betah uripe nek sudah sampai itu. Sebab bisa dimurai oleh Allah, yaitu adoh suker sakit. Bukannya tidak kena sakit, adoh. Berarti jauh, jarang kena sesakit. Bisa ngomong anak putu, berarti umur kita diberi kemurahan oleh Allah. Karena kita benar-benar diberi petunjuk hidayah oleh sifat gaib. Tuh. Jadi kayak saya, kasihanlah pada orang-orang yang sudah waktunya di akhir zaman ini, banyak yang bingung apa tolak balaknya menghadapi penyakit yang macam ini. Diserang tanpa tahu kapan waktunya dan tidak memberi jalan atau tidak oleh ampun. Kalau sudah terkena pasti luput. Nah, inilah yang kita teliti. Memang di akhir zaman ini, yaitu zaman kala bendu, akeh wong kebendun pangeran karena ora bisa membedakan antara ilmu dan ilmu. Ya memang ilmu juga baik, tapi dicangkepi ilmu. Jadi ibaratnya iman diperbaiki dan kita harus dijangkep. Tuh di akhir zaman. Ya saya mohonlah, saya tidak hanya cerita, hanya cerita begini-begini, tidak ada buktinya, enggak. Saya bertanggung jawab. Saya sudah membuktikan ada sifat wujud di badan saya. Dan saya bisa memberi kepada orang lain. Karena kita punya rapal jangkeping gaib. Padahal itu namanya sifat gaib. Tidak boleh dicari. Enggak bisa. Dicari di mana enggak bisa. Sebab sudah membawa dari kita lahir, dari kita di kandungan, sampai lahir sudah membawa. Jadi enggak boleh dicari. Kalau yang namanya gaib enggak boleh. Hanya kuncinya kalau ingin ketemu pada sifat gaib, minta tolong kepada orang yang sudah tahu. Minta tolong. Di mana dodoknya? Tapi orang itu sudah dikumpliti atau dijangkepi rapal gaib. Rapal gaib tidak bisa ditulis di atas kertas, nggak bisa. Saya dulu menerimanya gaib rapal itu tidak saya tulis. Simbah cerita,
Setelah itu saya bisa sama dengan ceritanya Simbah. Saya disaksikan oleh para saudara saya, paman, pakde, ya tetangga yang ingin menerima rapalnya Mbah, ingin menyampaikan sebagai badal. Tapi saya masih berumur antara 20 tahun. Saya tidak nyana akan menerima. Tapi karena dites hanya saya, orang sebalik, orang sependapat rumahnya Simbah, hanya kita yang bisa mengucapkan rapalnya Simbah tanpa ditulis. Jadi ini memang bukti, bukan hanya cerita. Kalau nggak percaya boleh menghadap saya. Nanti kita beri sifat goib, dengan secepat mungkin pasti ketemu, pasti weruh atau tahu, melihat dengan mata asli, bukan mata hati. Yang namanya goib atau sifat nur ilahi yang di badan saya. Itu adalah sebagai petunjuk selamat, bukan mencari rezeki, bukan mencari apa, hanya petunjuk selamat. Jadi kita bisa betah kala itu. Sekarang contoh, kita mau pergi, manusia kan ya butuh kerja, butuh pergi, butuh. Kita sudah diberi petunjuk oleh Allah dengan sifat goib. Apakah kita diberi kemurahan, diberi umur panjang, tidak menemukan apa sing bilai, tahu. Kalau memang wujud, berarti kita diberi kemurahan oleh Allah. Enggak ada apa-apa. Mau naik motor, mau naik kendaraan lesir itu pakai mobil, pakai kapal, apa mau kapal terbang, atau kita bekerja di atas, di mana saja yang berat-berat, itu sudah tahu. Kita tidak akan menemukan apa sing bilai kalau memang masih wujud. Bisa dilihat satu hari berapa kali pun paling mudah. Tidak ada kita harus semedi, harus pakai ayat-ayat yang panjang-panjang. Enggak ada. Hanya mata basmalah saja. Kalau sudah tahu kuncinya dari orang lain yang menuduhkan, pasti ketemu. Terus satu kali saja, tidak boleh diulang. Nah, ingin tahu ilmu, nggak boleh diulang, nggak boleh. Tuh, saya berani cerita karena kita sudah menjalankan. Dari mohonlah, saya tidak akan macam-macam mengganti ilmu-ilmu yang sudah berjalan di dunia, atau merusak iman saudara, atau keyakinan, kepercayaan. Enggak. Kita hanya eling kenelingan. Nek percaya entuk pahala berkah uripe betah. Nek ora percaya ora berdosa, ora dosani. Tapi kebanyakan di alam sekarang banyak yang ingin melihat itu sebab sebagai petunjuk hidup kita supaya merasa betah, bukan karena harta benda, kebetahan urip, karena ngamal ilmu. Ngamal sudah membawa ilmu. Kalau ilmu tetap sifat itu goib. Umpamanya ditaruh di cara itu, umpamanya ilmu-ilmu dalam syariat. Kalau ilmu sudah masuk hakikat, hakikat. Kalau diterapkan di kata-kata lah. Jadi kita hidup betah karena beramal dan berilmu, menjalankan syariat hakikat. Begitulah. Kita tidak akan merugikan para
saudara yang sudah beriman baik, sudah ilmu-ilmu apa saja, kejawan, apa enggak. Ini dipakai semua orang hidup itu punya sifat goib. Jadi perlu memang betahnya kita hidup, yaitu kalau kita sudah sampai goib, bisa dibuktikan dengan mata yang asli, bukan mata hati. Tapi kalau yang namanya alam pencipta Allah itu tidak bisa dibuktikan dengan mata asli, harusnya mata hati, sebab itu masih alif itu alam asma, mene usama, mene asma. Tapi nek datullah utawa sifatullah ya kuwi nur ilahi sing jane uriping pramana jati sinunggal raka sajiwa itu sudah huruf kedua, lam awal, bukan alif, lam awal, 2 huruf. Asma usama wis ana jeneng kudu ana wujud. Makanya saya buktikan, boleh, monggo lah. Jadi tidak akan merusak iman saudara, tidak akan mengganggu, tapi kita hanya nambahi sudah di waktunya di akhir zaman sudah mencapai alam kala betul. Wong sing kenang bentuning pangeran sebab orang beramal berilmu, hanya ming beramal orang berilmu. Kenang bentuning pangeran sebab pangeran nitipaken telu kapital modal urip, siji jasmane, loro rohane, telu nur. Iki jenenge hidup kita. 3 direksaya nuwuhaken ngreksaya jasmane dadi wong ati-ati, ngreksaya datullah sukma ambekan dadi wong eling. Tapi nek ngreksaya nur dadi waspada. Wong tua sudah cerita sebenarnya. Kon padha sing eling, ngati-ati lan waspada. Kon dibuktikan nyata. Aja ming waspada orang ngerti isinya. Kebanyakan begitulah, menjadi monggo lah. Saya benar-benar kasihan pada orang-orang yang menghadapi alam akhir zaman ini. Serangan dari lelembut. Ceritanya orang kuna, orang tua zaman dulu. Besok di akhir zaman, anak zaman kala bentuk, buktinya serangan dari para lelembut. Orang ngerti tekane, orang ngerti asal usulnya seperti apa wujudnya, enggak tahu. Kapan kita diserang, enggak tahu. Itulah kita hanya bersifat ngati-ati eling waspada, ibadah kita berusaha atau miradati pakai amal ilmu. Tuh. Ya mohon maaf. Karena ya waktu ya sebaik saya itu kurang memuaskan atau ada kata-kata kurang baik karena kita orang bodoh, tidak seperti ahli orang dakwah. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tujuan kita eling-kenelingan sebagai orang tua pada anak putu. Ya kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.